Tuhan. Hati kami sudah siap, tanah hati yang terbaik yang subur kami siapkan untuk bejana hati ini masuk akan firman itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya, sekali lagi. Haleluya, kurang keras saudara. Puji Tuhan. Sekali lagi terimalah salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu yang terkasih? Seminggu kita lewati, saya percaya bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Firman Tuhan berkata, bersama dengan Yesus orang akan cakap, ya, melakukan segala perkara. Bahkan bersama dengan Yesus orang akan melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Ya, imani itu saudara percaya dengan segenap hati. Karena Tuhan Yesus yang hidup ada bersama dengan saudara dan saya. Pastikan hari ini saudara dan saya, ya, yang membuka hati yang sungguh-sungguh dan segenap hati, kerinduan datang di tempat ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Saya percaya saudara dan saya akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, pastikan dalam hati saudara bahwa saya sebentar akan bawa pulang berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya layanan dari lain altar itu membuat hati saudara bergelora, roh saudara bergelora, ya, untuk menikmati hadirat Tuhan. Dan kita semua diberkati lewat hadirat Tuhan. Dan puji-pujian, praise and worship, kesaksian, pujian, kita semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari saudara yang diberkati Tuhan, hati saudara tertuju saja kepada Tuhan, dan kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 14. 1 Korintus pasal 16 ayat 14. Bolehkah seterang bangkit berdiri untuk menghormati hadirat Tuhan, saudara? Haleluya. 1 Korintus pasal 16. Mari saudara, dalam hitungan yang ketiga orang baca dengan kuat suara nyaring dengan iman tertuju, hati kita tertuju kepada Tuhan. 1 Korintus pasal 6 ayat 14. 1 Korintus 16 ayat 14 berkata 1, 2, 3. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Akan duduk. Kamu baca sekali lagi saudara dan saya firman ini. Haleluya. 1 Korintus pasal 16 ayat 14 berkata, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ya, ini tanda seru, perintah berarti dong. Nah, sekolah, orang belajar dulu, bahwa ada tanda seru, berarti itu tanda perintah. Haleluya. Saudara dan saya diperintahkan lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ya, haleluya. Saya percaya ada satu berkat yang baru yang saudara dan saya akan terima pada pagi siang hari ini, saudara. Ya, saudara membuka hati lebar-lebar buat Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus kita luar biasa, saudara. Ya, saya percaya dalam nama Tuhan Yesus hati saudara fokus kepada Tuhan. Ya, tanggalkan kalau ada konflik-konflik batinnya, saudara, ada emosi-emosi jiwa yang negatif dalam hati saudara, buang saudara. Karena itu yang akan menghalangi firman Tuhan masuk di tanah hati saudara yang baik. Ya, kalau hati saudara bersih saat ini, jiwa saudara bersih, maka firman itu masuk di tanah hati, masuk di hati. Ya, kalau hati saudara simpan firman Tuhan, maka saya percaya hidup saudara dan saya pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Saudara, hari ini Tuhan akan bicara tentang kasih. Ya, saya juga bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan selama ini sudah berapa pekan atau mungkin bulan-bulan? Kalau saya sampaikan firman di doa semalaman, itu lagi yang Tuhan akan sampaikan di ibadah raya. Ya, mungkin saudara peka dan saudara bertanya-tanya mungkin juga.
Itu juga saya tanya kepada Tuhan, dan di dalam hati itu ada sesuatu yang mengatakan bahwa itu yang saya mau. Karena firman Tuhan itu harus terus diulang-ulang, ya, disampaikan berkali-kali, berulang-ulang, supaya benar-benar ya firman itu tertanam di hati saudara dan saya. Ya, memang mungkin saya percaya hari ini juga ada sesuatu yang baru yang ada Roh Kudus akan mau kerjakan lewat firman Tuhan. Dalam 1 Korintus 16 ini, saudara, ada sesuatu hal yang baru, ada berkat yang baru lagi. Ya, mungkin saudara sudah menikmati dalam doa semalaman. Tidak sebagian jemaat yang hadir pada saat ini ikut doa semalaman, mungkin juga mengikuti lewat streaming, ya. Dan saudara sudah mendapatkan satu berkat. Tapi saya percaya ada lagi berkat yang baru hari ini yang Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya. Asalkan saudara benar-benar fokus, saudara, ya. Hati saudara, jiwa saudara tertuju kepada saja firman Tuhan, jangan kepada saya manusiawi, ya. Saudara melihat, jangan melihat saya. Karena kalau saudara sebentar dan duduk melihat saya, firman sebentar mendeplak saudara dan saya, ya. Saudara tersinggung, saudara akan bilang itu maunya gembala sesuatu. Tapi kalau saudara memandang sebentar firman itu adalah suara Tuhan, saudara pulang sebentar tidak akan tersinggung, tidak akan kecewa. Haleluya. Saudara benar-benar, oh Tuhan, terima kasih Tuhan, ya. Jadi satu hal sebelum sebentar, Roh Kudus akan membawa saudara belajar, mengerti, memahami, mengubah, memperbaiki saudara lewat firman Tuhan. Jangan lihat gembala, jangan lihat manusia, tapi lihat firman-Nya. Tangkap firman-Nya, saudara, ya. Haleluya. Nah, ketika saudara sungguh-sungguh saudara menangkap firman Tuhan ini dan mau meresponi dengan kekuatan Roh Kudus, saudara dan saya pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, firman Tuhan mau mengajarkan saudara dan saya, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Haleluya, ya. Di dalam kasih. Ini kasih, saudara, firman Tuhan bilang menutupi banyak dosa. Pernah baca itu, saudara? Kasih itu menutupi banyak dosa. Saya sudah lupa di mana ayatnya, tapi pernah saya baca dan mungkin saudara dan pernah baca. Kasih itu menutupi segala dosa. Haleluya. Ya, banyak dosa bahkan, ya. Di situ firman Tuhan berkata. Jadi saudara, Tuhan mau katakan saudara, apapun yang saudara dan saya mau lakukan, segala pekerjaan apapun, ya, baik itu pekerjaan pelayanan, pekerjaan Tuhan, pekerjaan sekuler saudara, ya, di mana di marketplace saudara dan saya sebagai hamba Tuhan dalam pekerjaan pelayanan, saudara, ya, dalam profesi apapun, saudara, firman Tuhan mau perintahkan, lakukan segala pekerjaanmu itu di dalam kasih, ya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kasih itu, saudara, ya, kasih itu adalah pengorbanan. Firman Tuhan juga katakan Allah itu adalah kasih, men. Allah itu adalah kasih. Kalau saudara mau belajar apa kok itu kasih, orang percaya pasti bertahu, ya, ya, itu kasih, mengerti itu kasih. Tapi saudara, kadang ini kasih ini kurang untuk dipraktekkan. Ya, semua orang tahu, oh kasih, Allah itu kasih, you know? Kasih menutupi banyak pelanggaran atau banyak dosa. Banyak orang tahu, saudara, itu kasih. Tapi saudara, banyak orang yang tidak praktekkan kasih itu sesungguhnya. Saudara dan saya seringkali kurang untuk mempraktekkan kasih itu. Makanya kalau selalu saya katakan, kalau orang mengerti firman Tuhan, orang bisa lakukan, ya toh? Orang mengerti firman Tuhan, orang bisa lakukan. Maka saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, mata hati saudara sementara terbuka untuk kebenaran firman Tuhan, sehingga Roh Kudus akan bekerja sama kepada saudara dan saya. Untuk setiap benih firman Tuhan yang sebentar masuk itu, dia akan memberikan pengertian, ya, pengertian untuk saudara dan saya mengerti dan bisa mempraktekannya. Jadi dia katakan, saudara, hidup dalam kasih. Allah itu adalah kasih. Dan saudara dan saya sudah diberikan teladan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang kasih itu, ya, yaitu pengorbanannya, saudara. Yohanes 3 ayat 16. Ini salah satu contoh dan teladan Kristus sebagai pola, teladan, patron saudara dan saya orang percaya untuk ikut dia. Amin. Dia katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
beroleh hidup yang kekal. Bicara saudara Yohanes 3:16, itulah saudara kasih, esensi kasih adalah pengorbanan Yesus, ya. Memberi hidupnya untuk saudara dan saya, ya. Dia rela mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Pengorbanannya yang lebih dalam lagi, saudara buka dalam Yesaya pasal 53 ini, pengorbanan Kristus di atas kayu salib, ya. Apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, saudara. Ini saudara, ya, dalam Yesaya 53. Mulai ayatnya yang ke pertama, saudara, ya, sampai ayatnya yang ke-10. Ya, saya minta ambatkan Ibu Meti untuk baca firman Tuhan keras-keras. Yesaya 53, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai tahu ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya kehadapan terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang tunduk di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ya, saudara, ini merupakan saudara teladan pola yang Yesus Kristus sudah contohkan kepada saudara dan saya. Bagaimana wujud kasihnya kepada saudara dan saya, pengorbanan, saudara, ya. Apakah saudara tersentuh membaca firman Tuhan itu tadi? Ada tersentuh tuh hati dan jiwa, ya. Ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, seorang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian saat-saat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bayangkan, kejahatan saudara Tuhan timpakan kepada Tuhan Yesus. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Bayangkan, saudara. Itu pengorbanan Kristus, saudara, yang saudara contohi, dan saudara harus setiap saat ingat dan sadar, ya. Itu pengorbanan. Kalau saudara masih tetap ingat, masih ada di hati dan terus sadar, haleluya, saudara dan saya percaya tetap kuat menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Amin. Dan satu hal, saudara, bicara tentang kasih ini, saudara, saya percaya, orang percaya, saudara dan saya, tanpa ada Roh Kudus, saudara tidak mampu mempraktekkan kasih ini. Tanpa Roh Kudus, saudara dan saya tidak akan dapat mempraktekkan kasih ini, ya kan? Karena hanya seorang Tuhan Yesus Kristus yang sanggup rela berkorban, saudara. Nah, saudara dan saya ada pribadi Yesus, yaitu Roh Kristus, yaitu Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan kasih itu. Boleh katakan amin? Mungkin orang yang menyadari saya tidak ada Roh Kudus, saya tidak mampu melakukan kasih itu, ya, diterimalah. Tapi kalau saudara dan saya percaya bahwa saya ada Roh Kudus, saya mampu melakukan dan praktekkan kasih itu.
Orang ketahui kasih itu banyak, saudara ya. Ya, yang saya pelajari dulu di S1, saudara, yang macam-macam kasih. Ada yang namanya kasih eros, ya toh? Ya. Kasih lawan jenis, itu kasih eros. Kasih strong, kasih kekeluargaan, ya. Ya. Rakyat kepada pemimpin itu strong. Kasih pilihan, kasih terhadap sahabat, orang tua, bapak, ibu, anak. Dan terakhir adalah kasih agape, ya. Kasih agape ini, saudara, ada yang tadi saya katakan, kasih agape ini adalah kasih produk dari Roh Kudus, yang kekuatan saudara dan saya sebagai manusia tidak dapat untuk memanifestasi. Haleluya. Hanya Yesus lewat Roh Kudus yang sanggup memampukan saudara mengeluarkan kasih itu. Haleluya. Untuk itu saudara, tadi orang sudah dibawa untuk melihat Yesaya 53 bagaimana pengorbanan Kristus. Dan kasih itu akan berbicara lagi tentang pengorbanan. Saudara datang di tempat ini, di rumah Tuhan ini, itu satu pengorbanan, ya. Saudara berkorban, korban waktu, tenaga, bahkan ada uang. Korban. Haleluya. Itulah kasih, wujud kasih saudara kepada Tuhan, ya. Dan Tuhan mau saudara dan saya melakukan itu, saudara. Kasih itu berbicara cinta, saudara, ya. Kasih itu adalah cinta. Kalau di dalam Matius pasal yang ke-22 dia katakan, sudah mengajarkan saudara bagaimana saudara dan saya mempraktekkan kasih itu, saudara. Tuhan mau saudara dan saya dalam Matius pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-37 ini, saudara. Kasih manusia kepada Tuhan yang terutama, kata firman Tuhan, itu yang pertama. Matius pasal yang ke-22 ayat 37 dan 39. Mari kita baca sama-sama dalam Hitungan 3, 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya. Jadi saudara dan saya, bohong manusia kalau dia berkata, ketika dia berkata saya mengasihi sesama, kalau dia tidak mengasihi Tuhan terlebih dahulu, bohong. Orang akan mengasihi sesama, ya, baik itu suami, istri, dan anak itu dengan kasih agape, kalau dia terlebih dahulu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatannya. Haleluya. Mari saudara, haleluya. Tuhan mau saudara dan saya mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap hati, saudara. Jiwa, kekuatan. Bahkan dalam Lukas dia bilang dengan segenap akal budi. Nah, tambah lagi, so dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Jadi seantero kehidupanmu harus mengasihi Tuhan segenap jiwa. Karena ada orang cuma mengasihi Tuhan cuma mulut, nyata sampai di pikiran, perasaan, kehendak, kemauan dia tidak mengasihi Tuhan. Makanya kalau Lukas katakan harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Coba buka sudah di Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat 25. Kalau tidak salah itu saudara. Ayat 27 tadi ya. Langsung baca dan hitungan ketiga, Lukas pasal 10 ayat 27. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Nah, baru dia bilang, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, maka jiwa saudara akan tenang. Mazmur 62 ayat 2 kalau tidak salah.
dan seterusnya. Boleh, mari Bu Febi coba. Mazmur 6 ayat 2. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota benteng aku tidak akan goyah. Ayat 2 untuk sana. Hanya dekat Allah saya hatiku tenang. Iya, ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, ingat, saudara dan saya tidak akan goyah ketika saudara menempatkan Yesus, ya, sebagai penopang dalam hidup saudara dan saya. Boleh katakan amin? Saudara tidak akan goyah. Segenap roh jiwa tubuh saudara, tadi akal budi saudara, kekuatan saudara, ya, saudara mengasihi Tuhan, saudara tidak akan goyah. Tapi kalau saudara hanya mengasihi Tuhan, saudara, ya, dengan hati saja, tapi pikiran, kekuatan, akal budi saudara tidak mengasihi Dia, saudara mudah goyah. Dan mungkin lebih jelas lagi, saudara, kalau saudara hanya bergantung kekuatan saudara kepada kekuatan saudara, bergantung kepada kekayaan saudara, saudara akan mudah goyah. Sekali lagi, saudara, kalau saudara dan saya cuma bergantung kepada kekuatan saudara, saudara cuma bergantung kepada kepintaran saudara, saudara cuma bergantung kepada keuangan kekayaan saudara, saudara mudah goyah. Tapi kalau saudara bergantung sepenuhnya kepada Yesus dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi, engkau dan saya tidak akan goyah. Boleh katakan amin? Sadar. Mari kita orang mulai sadar, ya. Jangan berharap kepada hal-hal yang sia-sia dan fana. Kekayaan itu fana sifatnya. Kepintaran itu fana. Pengetahuan manusia yang ada di bumi orang tempuh itu cuma fana, tidak abadi, tidak kekal. Tapi pribadi Yesus itu sifatnya kekal. Boleh katakan amin? Jadi ini, saudara, Tuhan mau, saudara, supaya perasaan saudara tenang, ya. Ketika saudara benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan, segenap akal budimu, saudara, haleluya, benar-benar berharap hanya kepada Tuhan, jiwa saudara akan tenang. Tenang. Kenapa orang sekarang banyak tidak tenang? Mungkin hati mereka percaya dengan senang hati pada Tuhan, senang hati, tapi jiwa mereka seringkali pikiran, perasaan, kehendak kemauan mereka tidak bergantung kepada Tuhan. Banyak mujizat yang belum bisa terjadi, ya, hati so percaya. Yang making lama mujizat tidak terjadi, diolah di sini, di tingkat pikiran, di tingkat jiwa, ya. Hati so percaya, kita percaya mujizat Tuhan masih ada. Tapi seringkali mujizat belum lama terjadi, diolah di sini, di tingkat jiwa, di pikiran. Yang tidak mau percaya dan tidak mau mengasihi Tuhan dengan segenap pikiran, perasaan, kehendak, dan ini akal budi kekuatan itu. Untuk itu, saudara, ya, ada firman kan dikatakan dalam Mazmur 78 itu. Mazmur 78 ayat 36. Tetapi mereka memperdaya Dia dengan mulut mereka, dan dengan lidahnya mereka membohongi Dia. Hati mereka tidak tetap pada Dia, dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Tetapi Ia bersifat penyayang, Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Seringkali itu ada yang sampai hati so bagus, tapi seringkali di pikiran, di tingkat pikiran yang seringkali betul tidak kita mau percaya ini Tuhan, betul tidak ini mau terjadi. Nah, ini seringkali orang memperdaya dengan mulut mereka, dengan lidah
memenuhi dia. Seringkali orang tubuh ini saudara ada memuji Tuhan, ya, tapi justru orang hati itu jauh daripada Tuhan. Ada di tubuh di gereja, mulut ada memuji Tuhan. Ya, benar kan Matius 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibir, tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Tidak mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kekuatan dan akal budi. Cuma sampai mengasihi Tuhan sama hati saja. Tapi hari ini Tuhan mau, mari orang mengasihi Tuhan dengan tadi itu Lukas pasal 10 itu. Ketika orang memuji Tuhan, selalu saya mau katakan lagi, jangan cuma mulut yang memuji Tuhan, tubuh mulut yang memuji Tuhan, tapi hati dan jiwa, pikiran, perasaan, kehendak kemauan saudara dan saya juga harus memuji Tuhan. Harus memuji Tuhan. Itulah korban persembahan yang Tuhan inginkan. Ya, Tuhan tidak mau lain-lain dari saudara dan saya. Tuhan cuma mau beri tubuh saudara dan saya untuk memuliakan Dia dengan segenap hati saudara dan saya, segenap jiwa saudara dan saya, dengan segenap kekuatan saudara dan saya, dan dengan segenap akal budi saudara. Jangan pakai akal budi pikiran saudara sendiri ketika memuji Tuhan. Kita kok bersuara keras, kita ini boleh memuji Tuhan. Itu pakai akal pikiran saudara. Ketika saudara memiliki hati yang sungguh mengasihi Tuhan, tadi paket saya katakan, hati sedang, jiwa sedang, kekuatan, akal budi, apapun keadaan tidak akan mempengaruhi saya untuk saya mau mengasihi Tuhan. Keadaan tidak akan merubah saya, walaupun saya mau beribadah tanpa musik, tidak akan mempengaruhi. Tanpa pun saya tidak memakai mic, itu tidak akan mempengaruhi. Jiwa saya, perasaan saya, apakah mulanya biar ini main? Tidak lagi mempengaruhi. Itu masalah konflik batin. Jiwa itu harus dibersihkan. Masuk dalam hadiratnya harus bersih. Hati, jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, kemauan saudara bersih. Supaya ibadah saudara dan saya berbaharu di hadapan Tuhan. Yang semangat kok ada musik, ada speaker. Wow. Itu tidak akan lagi menghalangi. Katakan, itu tidak akan lagi menghalangi. Yes, orang di sorga. Itu tidak akan lagi menghalangi jiwa saudara, hati saudara untuk bergelora, roh saudara untuk menyembah Dia. Tidak ada lagi. Karena satu tujuan saya dari rumah Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, apapun keadaannya. Apapun keadaannya. Hati saya terus saya jaga, jiwa saya terus saya jaga untuk iblis tidak mau mencuri damai siapa saya. Tidak. Karena Tuhan itu pengorbanan kasihnya kepada saya sungguh besar. Tuhan pengorbanan, kalau baca tadi ya sangat besar. Saudara mungkin sekarang lagi ada berkorban, disakiti oleh suami yang tidak datang. Engkau punya lagi berkorban, disakiti anak berkorban, tapi terus berperang. Jaga hati. Itu satu pengorbanan, saudara. Itu satu korban. Dikecewakan oleh orang lain, tapi engkau terus bergerak maju menerobos tantangan yang ada untuk datang kepada Yesus. Itu wujud saudara mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi. Biar orang bikin kecewa. Tadi mau siap-siap mau ibadah. Oh mungkin suami haleluya, anak haleluya. So jaga di hati dan baik-baik. Haleluya. Mas saudara terus ada sukacita. Terus bergelora roh saudara. Untuk sampai masuk duduk di tempat ini. Itu satu kemenangan. Itu satu glory. Haleluya. Itu Tuhan bilang nampak siang, tapi anak benar-benar sungguh mengasihi dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan dan akal budi. Itu Tuhan itu. Ya. Glory, haleluya. Itu Tuhan mau saudara di hari-hari terakhir saudara. Yang hidupnya sore jahat saudara. Haleluya. Ya. Sehingga dia katakan apa saudara, Matius 24 ayat 12. Ada tuh lagu bilang dunia soleh
Matius 24 ayat 12. Mari saudara baca sama-sama dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dan Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara dan saya, makin bertambahnya kedurhakaan, ini dunia saya katakan sudah semakin jahat. Di sekitar orang-orang jahat semakin jahat. Keadaan dunia ini bukan semakin baik, tapi semakin parah, saudara, dengan kejahatan-kejahatan dunia ini. Haleluya. Ya Tuhan mau saudara dan saya, karena bertambahnya kedurhakaan maka kasih banyak orang akan menjadi dingin. Apakah saudara dengan keadaan kejahatan yang rutin teralami dalam seisi rumah itu membuat saudara punya kasih sudah semakin dingin? Apakah saudara punya roh tercemar? Apakah saudara terpengaruh dengan lingkungan marketplace saudara? Saudara terpengaruh dengan kedudukan orang-orang dunia? Haleluya. Sehingga saudara menjadi dingin. Ingat, roh Allah ada pada saudara lebih besar daripada rencana dunia ini. Ya, saudara tidak akan terkontaminasi, saudara tidak akan terpengaruh dengan keadaan dunia yang semakin jahat ini. Saudara tetap pegang hidup dalam kebenaran. Saya mau hidup dalam kebenaran. Saya mau hidup terus dalam kebenaran. Haleluya. Karena ini keadaan manusia akhir zaman. Coba 2 Timotius 3. Ini keadaan yang di sekitar orang. Hari-hari orang alami. Apakah ini ada di dekat saudara? Apakah ini ada di keluarga saudara? Saudara dan saya akan menjawabnya. 2 Timotius 3 ayat pasalnya yang pertama. Coba sampai terakhir, bantu saya, Bu Menti baca. 2 Timotius 3. No. Semua baca firman Tuhan ini. Ya, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Datang masa yang susah. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuang dan menyombongkan diri. Mereka akan jadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yabes menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak teruji, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Dalam hal Yanes dan Yabes, kebenaran mereka pun akan nyata bagi semua orang. Akal budi mereka bobrok. Karena apa tadi? Sudah tidak ada mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Dan firman Tuhan dan akal budi mereka sudah bobrok, sehingga orang melakukan kejahatan-kejahatan itu dari ayat 1 sampai ayat yang 8. Saudara, orang ini ada orang beribadah. Firman Tuhan bilang, amin. Secara lahiriah kata, tubuh orang ada di tempat ibadah ini, saudara. Tapi mereka melakukan kejahatan-kejahatan ini. Saya percaya itu tidak ada di tempat ini. Orang-orang seperti itu tidak ada di tempat ini. Boleh katakan haleluya. Ya, saudara dan saya mau conteng-conteng saja, saudara. Ya, mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang. Ini keadaan manusia sama. Saudara mungkin lihat, melirik ke kiri dan ke kanan, ada di sekitar. Mungkin ada jauh-jauh, stop. Ya, di tengah keluarga saudara, komunitas saudara ada peran seperti ini. Hati-hati saudara, itu akan membuat saudara semakin dingin, kasih saudara semakin dingin. Karena ini saudara,
2 ayat 3 dan 4. Di situ firman Tuhan berkata, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Orang percaya ini atau bukan orang percaya ini? Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini ditujukan ke orang percaya atau bukan? Negatif, engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, engkau tidak mengenal lelah. Pelayan Tuhan ini dan melayani, rajin dan beribadah. Markom Tuhan bilang apa? Namun aku mencela engkau, ya. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kenapa, saudara? Ada ini, saudara. Kenapa boleh terjadi ini, saudara? Kita meninggalkan kasih mula-mula. Bisa saja, saudara, terjadi karena tadi saya katakan keadaan di lingkungan saudara dan saya, keadaan manusia akhir zaman itu tadi, baru dapat orang yang egois, punya tersiksa. Di mana kota itu? 1 Petrus kalau tidak salah. Lot tinggal, ya kan? Tersiksa jiwanya karena dia ditinggal di Sodom dan Gomora, di orang-orang yang bobrok akal budinya, orang yang bodoh. Tersiksa kata, keluar ke jiwa. Mungkin saudara dan saya lagi tersiksa jiwa saudara. Haleluya. Mau percangkan kebenaran, oh Tuhan tolong Tuhan. Suami masih model begini, istri masih model begini, anak masih model begini. Oh Tuhan, tolong, tolong Tuhan. Ya tak? Tapi saudara harus kuat. Haleluya. Ya. Ini orang percaya ini yang sabar tetap, yang menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun Tuhan bilang, aku mencela engkau karena engkau meninggal kasihmu yang semula. Jadi cuma kasih yang pura-pura, yang selama ini dia kasih keluar. Karena dia tidak melakukan ini. Coba 1 Korintus pasal 13. Ini bagian esensi dari kasih yang sesungguhnya. Ya. 1 Korintus 13 mulai, ya, ayat pertama baca seluruhnya sampai 13. Saya minta ibu media baca. Kasih, Ya. 1 Korintus 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari kepentingan diri sendiri, dia tidak pemarah dan tidak menyukai kesalahan orang lain, dia tidak bersuka cita pada ketidakadilan, tetapi dia bersuka cita pada kebenaran. Dia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Haleluya. Kita sudah, ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, tadi saudara yang saya hubungkan dengan Wahyu pasal 2
Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, so ada karunia bahasa roh. So ada apa kata firman Tuhan? Ada karunia untuk bernubuat, bahkan iman yang sempurna yang sanggup memindahkan gunung. Bahkan sekalipun engkau dan saya membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada saudara dan saya, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Ya, firman Tuhan itu sama sekali tidak berguna. Ya, biar so ada karunia, so ada apa lagi, iman sempurna, semua itu tidak ada gunanya kalau saudara tidak didasari dengan kasih Allah. Kasih itu apa, saudara? Ayat 4, kasih itu sabar. Ya, kalau saudara dan saya sebagai orang percaya dan Tuhan mencela, berarti saudara dan saya belum ada roh kesabaran, belum ada sabar. Ya, sabar untuk terus berdoa buat sampai suami yang bertobat sempurna. Sabar untuk Tuhan. Sabar untuk menanti pertolongan Tuhan ketika ada proses hidup, ketika mengalami sakit penyakit. Sabar untuk menunggu waktu Tuhan yang terindah. Itu kasih itu sabar. Karena ketidaksabaran itu pasti ada penyesalan. Ya, sabar pelawan itu ketidaksabaran, mengambil keputusan pasti ada penyesalan. Ya. Saudara, Tuhan mau saudara saya punya kasih harus ada sabar. Sabar. Makanya saudara dan saya mau dilatih sabarnya itu kecil-kecil. Bapak-bapak terlebih banyak saudara, dilatih itu sabar mulai dari perkara kecil. Bawa mobil, ya tahu bagaimana orang sabar di lampu merah kuku. Sabar itu latihan kecil dari sabar. Kalau saudara punya kasih, saudara tidak bersungut-sungut. Ya, ini kasih itu sabar. Jangan bilang saya mengasihi Tuhan segenap hati, jiwa, kekuatan dengan segenap akal budiku. Kalau nyanak sabar, masih akan diuji kesabaran saudara. Saya juga sampai saat ini sebagai Malaysia sedang diuji kesabaran. Haleluya. Tuhan mau uji apakah benar-benar Nana mengasihi, ada kasih Kristus pangana Yunis. Uji kesabaran. Haleluya. Saudara, ayo saudara menghadapi sabar suami, sabar anak, sabar orang tua, sabar jemaat, satu persatu. Malah mesti sabar. Satu pribadi lepas gue, sabar dengan karakter, menunggu, memiliki, haleluya, supaya sabar membimbing setiap pribadi itu menjadi karakter Kristus, mesti sabar. Jemaat Allah dikasih teman, ada berapa jiwa? Gembala harus sabar untuk mengembalai. Jadi tolong topang doa jemaat yang diberkati Tuhan. Kalau gembala pakai kekuatan sendirinya gak mampu kasihan untuk membawa mandat kerajaan sorga ini. Ya, jadi tolong baku kasih ingat akan kasih jemaat Tuhan ya. Baku kasih ingat akan Pak Gembala. Kok mungkin so, haleluya. Baku kasih ingat akan, koreksi akan dengan kasih. Yang penting Gembala banyak sabar. Ya. Terus di mana lagi Gembala kasih? Ya. Karena ini tadi saya katakan, ada kurang lebih 60 jiwa yang Gembala harus sabar. Pribadi lepas pribadi. Berdoa, sabar berdoa, sabar menasihati. Begitu juga saudara. Tapi orang mengikuti teladan Kristus yang sabar. Haleluya. Menanti saudara dan saya. Ya. Untuk lebih lagi mengasihi dia dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan dan akal budi. Itu baru kasih sabar. Mungkin Tuhan Anda mencela karena yang ada sabar. Mungkin Tuhan mencela saudara dan saya karena tidak ada murah hati. Murah hati ini apa? Murah hati, cepat berbelas kasihan. Ada belas kasihan kepada orang berdosa. Ini murah hati, nanti teruji. Ya. Kalau saudara dan saya bilang ada kasih tapi tidak ada murah hati, Tuhan akan mencela saudara. Makanya kenapa?
berkarunia, tidak guna. Kalau nyala ada murah hati, nyala ada berbelas kasihan, ya. Mari saudara, murah hati. Murah hati itu murah untuk memberikan pengampunan. Murah hati itu suka memberi, bukan cuma memberi uang, tapi memberi pengampunan. Saudara tidak murah hati untuk melepaskan pengampunan bagi mereka yang bersalah pada saudara. Orang yang murah hati berarti ada kasih Kristus, dia suka memberi pengampunan. Ya tak? Orang yang punya kasih, dia ada murah hati, dia tidak menyimpan, ya toh, kesalahan orang lain. Kalau ada kasih, sesungguhnya orang juga dulu, malas. Mana tuh kasih? Mana tuh kasih, saudara? Enggak, cuma pas pengampunan ya, dosa terlalu dia begitu. Seterlalu dia bikin kecewa Tuhan. Mana tuh kasih? Mana itu murah hati? Makanya firman Tuhan, aku mencela engkau. So bapak ibadah, maka aku mencela karena ada kasih, yaitu murah hati. Tidak ada belas kasihan. Teruji tadi saudara, haleluya, ini kasih kan saudara, cuma cara kasih. Kesaksian sedikit saudara tadi. Lalu saya sementara belajar firman Tuhan tadi di jam-jam 8 kalau tidak salah saudara. Jam 8 pagi saya buka-buka firman saudara saya. Haleluya. Tujuan datang. Maaf ya Tujuan. Datang Tujuan. Karena ketua Tujuan masih suka dan karena mungkin dia satu DP ada di hati jiwanya suatu heran dan dia ada memberikan apresiasi. Dia lagi dengan nonton YouTube so. Kita lagi dia baca Alkitab ini, dia masuk di kamar. Saya baca Alkitab. Saudara, tiba-tiba saudara kita baca Alkitab saudara. Dia masuk saudara dengan handphonenya duduk di samping saya. Dia bilang, sayang, kenapa tuh bawa ini dia mencucu? Ada penyanyi, saya lagi baca konsentrasi baca firman. Terus saudara, dalam hati saya saudara, Tuhan ini tahu kita ada membaca Alkitab. Di dalam hati saya, oh mungkin ada sebuah kesaksian yang oh iya. Saudara, bukan kesaksian. Dia mau kasih tunjuk Pak kita seorang dokter poli dan cucunya lagi menyanyi lagu dunia. Dia bilang sayang. Dia mau ganggu konsentrasi. Saudara apa yang terjadi? Tangkap ya kesaksian saya, tangkap. Mungkin kata itu bukan saya mengadukan tujuan tidak, tapi dia mungkin bangga kan, oh betul, DP cucu semua menyanyi sampai DP cucu itu kan luar biasa, lagi ketemu berjuang, ya. Dia ketemu senang dia mau kasih tunjuk Pak kita. Tapi saudara itu Tuhan luaskan terjadi kepada saya, menguji murah hati saya. Kasih ada kasih tak Joyce? Apa yang terjadi? Saya sudah hati saudara. Kemarin kita ada membaca Alkitab, mau datang ada yang mau tunjuk lagu dunia. So itu dan mana anak kasih Joyce? Kasih murah hati harus berbelas kasihan. Kalau saya tidak ada kasih, saya marah dia. Kalau saya marah sementara baca Alkitab, mana kita kasih? Boleh tangkap ini? Kita baca Alkitab. Oh kita semua memarah tapi suami dan saya tunjuk. Adakah kasih saya? Adakah kasih saya? Kalau saya marah tadi pada muncul, ada kasih saya? Yes. Roh Kudus itu saya bilang melakukan, mempraktekkan kasih tanpa Roh Kudus tidak mampu saudara. Saya langsung Roh Kudus bilang mana kasih? Apa nama baca Alkitab? Tenang. Oh coba saya bilang, oh saya tidak marah. Saya bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Seringkali kan tuh secara kudus tuh semua marah. Mana yang lihat kita ada baca Alkitab? Itu saudara apa? Semua aku serakah. Firman Tuhan bilang apa? Keserakahan akan menimbulkan pertengkaran. Keangkuhan itu menimbulkan pertengkaran amsal ini. Semua aku kan kita padahal baca Alkitab, mana tuh kasih. Ini hal sederhana saudara, tapi tangkap dengan iman. Itu akan terjadi dalam keseharian saudara dan saya. Praktek kasih, murah hati, ada belas kasihan. Siapa jujur kesenangan saya mau lupa kita mau balas sama dia dengan hal yang tidak. Iya toh, paling dia mau kita semua marah gitu. Mana aku balas tidak mau sebatas mau siapa apa dah.
kebenaran diri sendiri. Karena itu cuma kain lar. Walaupun orang posisi kan benar, mana praktek kasih. Haleluya. Ini praktek saudara hari-hari ini firman ini terjadi pada orang hari-hari. Harus ada murah hati, ada belas kasihan untuk memaafkan. Ya, murah hati untuk memaafkan. Biar dia 100 kali dia bikin salah, ada murah hati. Oh, itulah kasih sesungguhnya. Itu tuh kasih sesungguhnya. Memberi murah hati, pengampunan, ya toh? Memberi pengampunan setiap saat, setiap waktu. Itu tuh orang murah hati. Itu tandanya ada kasih. Tidak cemburu. Orang yang ada kasih dia tidak cemburu. Ya, jangan bilang hamba Tuhan kau masih ada cemburu. Ini esensi kasih yang sesungguhnya, saudara. Agak sedikit lama saudara tolong membahas karena ini esensi inti dari kasih itu sesungguhnya. Orang banyak lupa sehingga Wahyu katakan dia mencela engkau. Ya, karena telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Karena praktek kasih ini 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 ini tidak dipraktekkan menjadi gaya hidup. No? Kalau masih ada sedikit cemburu, masih ada eksternal batin, ada konflik batin, konflik internal harus dibereskan. Masih ada cemburu itu kakak dedek iri. Masih ada suka iri hati dengan kesuksesan tetangga, masih ada iri hati dengan kesuksesan usaha orang lain. Itu namanya cemburu. Orang yang ada kasih, kalau ketuk dia diberkati, ya. Contoh, Ibu Fia di sebelah rumah ada berjual apa? Makanan. Ya loh, ketika hari ini banyak orang ada pergi beli di sebelah, Ibu Fia ini mulai cemburu. Kasih praktek tuh kasih, malah doakan Tuhan berkati dong usahanya. Ya loh, supaya apa yang ibu tabur dia akan menuai. Orang di sebelah juga akan menabur doa. Ketika dia lihat banyak pelanggan Pak Ibu Fia, dia akan juga menumpang berdoa. Itu tuh kasih praktek. Jangan iri, jangan cemburu. Oh, apakah dia sumber hasil? Jangan cemburu dengan kesuksesan orang. Ketika dia diberkati, mari tolong gampang. Jangan ada iri hati, jangan ada cemburu kalau ada kasih. Amin. Haleluya. Kalau sementara Tuhan ada promosi, dia angkat. Apa dia baru bertobat melayani firman? Jangan cemburu. Ya toh? Jangan cemburu. Wah, kalau saudara masih ada cemburu, apalagi pasangan suami istri, dulu saya mencemburu. Tapi ketika dalam firman Tuhan ini, saya saudara disadarkan. Iya, jujur, seorang hamba Tuhan masih cemburu. Haleluya. Ya saudara, waktu kuliah dulu, anak-anak muda saudara yang masih suka pakai burjon, mana anakku cemburu? Om Arnold, Tante Liz, Om Arnold pun ada pakai. Apa gimana? Kalau sekarang sudah cemburu. Iya kan? Pakai. Ini hati aku masih mau dibentuk dulu. Mantap. Iya sudah anak-anak di rumah kan udah kuliah orang sudah ada seoma-oma ada opa-opa dan ada yang masih tahu generasi muda zaman now. Mau ketutup kali ada kontrol yang penguasaan diri. Sobat apa bujur berkasih diri. Haleluya. Baru puji Tuhan. Mau bilang apa bujur? Ini jangan dibeli. Nanti Bunda Joyce kuliah, mau dipakai polos kasihnya. Iya, Bunda Joyce ini saudara dia polos. Makanya saudara kalau dia lihat sedikit lain daripada lain, dia apa yang ada tadi dia suka keluar. Ya. Jadi ini saudara jangan cemburu. Cemburu itu tidak ada kasih. Karena itu cemburuan. Tuhan datang di firman. Kalau mana bilang ada kasih jangan cemburu. Iya Tuhan. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Memegahkan diri dan tidak sombong itu kata aja. Ya, sombong, suka dipuji, tinggi hati. Haleluya. Saya senang di tempat ini. Orang yang suka menabung nambah bilang gini, malah kasih palakan akang ya, kita ada kasih sumbangan.
puji Tuhan. Saya diubahkan, ada kasih. Ada kasih. Karena dulu masa kebodohan, kita dulu awas mau nih, kalau kasih pengumuman kita ada kasih sumbangan perkara. Masa kebodohan dulu. Karena ada kasih. Kalau ada kasih, dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Orang yang sudah kasihnya maka puji. Yang ingin dipuji disanjung. Ya toh? Ketika dia memberikan, dia beri buat Tuhan. Jadi saya bangga cuma di pagi ini, saudara. Yang dia bilang, apa kemarin ya saya bilang kan kita dikasih sumbangan ini. Puluhan juta. Nah ada. Karena saya mau praktekkan firman. Ya, ketika engkau memberi, ya toh, karena gimana saudara? Saya pernah bagikan itu toh di Lukas pasal yang ke-10. Kenapa saya tidak suruh bilang ada, tapi ada juga bilang ini supaya kita memotivasi supaya jemaat ini memberi. Saya bilang saya pegang ini saudara. Lukas pasal 6 ayat 26. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Karena begini saudara, ketika orang sudah dipuji oleh manusia, orang tidak akan mendapat pujian dari Tuhan. Haleluya. Ya toh? Ketika orang memberi nanti dapat pujian segala hormat Tuhan hanya dari Tuhan, dan upahnya nanti Tuhan beri. Ya toh? Ada lagi ayat-ayat rekom lain itu tentang ketika orang memberi, orang kalau ingin dipuji, kalau orang celaka kamu jika semua orang memuji kamu. Kalau semua orang bilang, masih gereja luar biasa. Kalau orang sudah mau pujian manusia, orang semuanya mau dapat pujian dari Tuhan. Ini kan Nana sudah mau puji, sudah mau pujian manusia, sudah cukup. Tuhan tidak akan berikan pujian. Makanya di sini maaf ya, tidak dikasih tahu. Kecuali kalau mungkin ada masih imannya masih ada dia ingin tolong asik, tidak masalah, tidak jadi masalah, tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Ya, tapi kalau saudara memang ingin memberi karena ketulusan, ya, dengan segala berkorban kok, karena Tuhan lebih dulu berkorban karena kasih Kristus, ya toh, berkorban. Jadi apa yang saya beri saya mau beri buat Tuhan, ya itu. Ini saudara tidak mau saudara melakukan yang dibilang memegahkan diri dan tidak sombong. Jangan saudara buang kalau saudara mulai ada rasa ya jangan. Kadang seringkali dulu saudara bersaksi supaya ada ketika saya berdoa dalam seminggu karena kita berdoa. Wah, saya saudara di proses jangan lagi. Kalau memang Tuhan luaskan untuk bersaksi silakan. Ya toh, itu maunya Roh Kudus bukan maunya saya. Haleluya. Supaya biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Ketika orang menyanjung Tuhan, Tuhan yang ditinggikan, ya otomatis Tuhan pasti Tuhan akan angkat. Tuhan akan angkat orang, Dia akan permuliakan saudara dan saya. Ya, sudah jangan ingin dipuji menghormat manusia, karena kita punya hormat. Ingat Tuhan katakan, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya, Matius 8 ayat 20 kalau tidak salah. Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya, saya juga sudah kemalas. Kita ikut kemalas kita sudah koma. Acara ini sudah kasih kita tanpa lupa. Sudah. Saya dapat firman ini. Untuk orang merendahkan diri Tuhan yang akan. Yes, amin. Ada di firman. Kalau tetapi acara ini dulu jadi belakang. Nanti kita Tuhan pesta kalau melihat nanti Tuhan yang akan. Ya panggil nanti dibawa di muka. Ada kan firman itu. Jangan kau suka mau kamu kalau sidang kita ketua wilayah duduk di sini. Ya, jangan. Mari kita ada kebenaran. Nanti Tuhan yang angkat. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Orang berjanji setiap saat Tuhan tidak akan mencuri kemuliaan-Mu. Ketika Engkau memberkati saya dengan kepintaran, saya pakai itu kemuliaan Tuhan. Engkau berikan saya kekuatan kesehatan, saya pakai itu kemuliaan Tuhan. Engkau berikan saya kekayaan lewat materi, saya akan memuliakan Tuhan. Hamba Tuhan ketika Tuhan percayakan uang berkah dia bilang, Ibu, ini uang bukan tapi doi, Tuhan doi. Luar biasa.
Tuhan dipermuliakan. Itu saudara, jangan memegahkan diri dan tidak sopan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Haleluya. Orang yang ada kasih pasti dia melakukan hal yang baik, yang sopan, yang teratur, ya. Karena Roh Kudus itu dia sopan, tertib dan teratur. Nyandak tabrak sana, nyandak tabrak sini. Kalau ada kasih, kalau ada Roh Kudus, ya kan? Dia sopan. Roh Kudus itu kan sopan. Roh Kudus itu Allah. Allah adalah kasih. Kalau ada kasih, dia melakukan hal yang sopan. Datang orang ke rumah, shalom, selamat siang, ya toh? Pulang ke orang ke rumah, permisi Bu Ne, selamat siang, selamat malam, begitu. Jemaat Alpha Omega Center, ya, kasih tunjuk karakter Kristus, itu kasih Kristus, ya, yang dia melakukan yang sopan, tidak melakukan yang tidak sopan. Haleluya. Kasih tunjuk, itu kasih Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Adik saudara, dia tidak mencari keuntungan diri sendiri, alias tidak egois. Tuang ego saudara dan saya, ya, tuang. Kalau ada kasih tidak ada ego, cuma mementingkan diri sendiri, ya. Jangan saudara. Tuhan mau saudara dan saya benar-benar memiliki kasih hidup saya ini untuk Tuhan. Seluruh kehidupan saya, apapun yang saya miliki, saya percaya segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, dan segala hormat kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Amin. Sadari itu saudara. Haleluya. Ya, supaya orang tidak ada egois, ego. Tanggalkan ego, urusan orang. Mari orang prioritaskan dan utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Bangun pagi, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Karena kalau orang menopang, orang berpegang teguh kepada Kristus, orang tidak akan mudah goyah. Amin. Karena kembali lagi saya katakan, kalau orang berpegang kepada kekayaan, kekuatan, orang mudah goyah. Ya toh? Tapi kalau orang berpegang teguh kepada kebenaran, yaitu Yesus Kristus, orang tidak akan goyah. Badai apapun mau datang saudara, tidak akan goyah. Haleluya. Karena orang berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tidak berpegang pada kekuatan dan kekayaan saudara. Untuk itu mari, jangan ego. Buang ego saudara dan saya. Saya pagi-pagi akan memuliakan Tuhan. Lewat tubuh yang Tuhan sudah berikan, sehat kuat saya memuliakan Tuhan. Saya mau menyembah Tuhan, mau meninggikan nama Tuhan. Di kantor saya juga saya akan memuliakan Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Itu saudara dan saya tidak akan egois. Ya Bang? Semuanya dari Tuhan, Pak. Kita kuat, sehat, boleh bekerja karena Tuhan. Tapi saya mau pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Ya, jangan ego. Kalau ada kasih, ia tidak pemarah. Ini saudara. Orang yang ada kasih, saudara, dia tidak pemarah. Haleluya. Karena amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran, kata firman Tuhan. Ya, kalau ada kasih, buang tuh amarah. Karena marah itu memberikan kesempatan kepada setan iblis, membuka celah. Kalau ada celah, maka setan iblis itu akan masuk keluar. Kuasa kegelapan bisa masuk. Siapa kau? Orang percaya kok bisa ada kuasa kegelapan? Ada apa? Ada celah. Tutup celah ini. Nah ini paling banyak saudara, ini marah-marah. Ya. Firman Tuhan bilang ada di Mazmur, boleh marah-marah dalam hati. Kau marah kata, jangan sampai matahari terbenam. Cepat-cepat berdamai. Saya setiap saudara sebelum tidur, saya perbiasakan, saya mulai berdamai dengan anak saya atau suami saya dan saya berdamai. Saya berdamai. Karena selanjutnya kami tidak tahu apa yang akan terjadi, ya toh? Jadi ketika saudara mau tidur, saudara habis berdoa, menyembah, berdoa, semua tidur, saya langsung, Joy, mama berdamai nih. Kalau sepanjang hari ini ada salah, mama berdamai. Kamu Joy juga berdamai. Gitu, yang saya lakukan nih. Yang paling begitu saudara, ya. Supaya saudara aku tidak marah, saudara sadar maupun tidak sadar marah. Jadi jangan saudara marah itu saudara, oh haleluya. Marah itu membuat sukacita saudara hilang. Marah itu membuat damai sejahtera saudara hilang.
Ya toh, kalau kurang marah-marah bagaimana kalau ada damai sejahtera? Ya, bagaimana tuh berkat datang kok kurang dan marah-marah? Haleluya. Marah pak anak saudara, ya marah jangan dengan daging, marahlah dengan kasih. Ya, artinya firman Tuhan berkata lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersulut atau tersulut. Ya kan? Oh so salah masa kasih dia? Ya kan? Karena bagian dari ketegasan itu merupakan bagian dari kasih. Orang yang ada ketegasan itu ada bagian dari kasih. Tegas. Oh boleh. Anak kami juga melakukan kesalahan saya. Kasih nasihat, jangan kasih dia. Tapi jangan dengan arogan, dengan hawa nafsu yang haleluya, dengan kedagingan. Tegur dia dengan kasih. Haleluya. Tapi kadang orang saudara apalagi ibu lepas kontrol. Tapi mari minta kekuatan Roh Kudus. Ketika anak sudah jadi, haleluya saudara, bilang haleluya Tuhan tolong dengan kasih hikmat apa itu. Karena alam ini Joy ini saudara umur 7 tahun, tapi dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan umurnya lagi. Dan saya tahu itu kuasa lain. Iya, dengan peragaiannya saya sudah ini bukan umur 7 tahun karakter, bicara, sikap, ya kan, ini jadi saksi. Ini anak bukan, tapi mesti ada kepekaan. Saudara mesti ada kepekaan. Dan saya sudah ada roh yang menunjang. Ya, dia berontak dengan tidak lagi sesuai dengan umur 7 tahun. Haleluya. Nah, itu mesti ada kepekaan. Ya kan, iblis bilang, oh jangan lulus nada di marah-marah. Ya coba saudara ya. Lulus Pak Burjon. Ya dapat saudara dibawa pada anak. Tuhan tolong kasih kuat bagi aku. Joy Tuhan Yesus baik. Engkau anak manis. Engkau anak pintar. Kurang kerja kasih orang-orang supaya dia tidak mau marah. Haleluya. Karena kalau so marah itu tidak mengerjakan kebenaran yang Tuhan bilang. Orang marah setan PI tak mau. Kurang marah-marah. Haleluya. Tapi itu berusaha. Roh Kudus mampukan. Makanya setiap besok itu Roh Kudus pimpin saya, kuasai saya, pikiran saya, perkataan saya, perasaan kehendak kemauan saya hanya dikontrol, dikuasai oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Haleluya. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah ini saudara. Saya kemarin keterbukaan awal pemulihan dengan saya. Saya bilang, aduh supaya ini hati ini, aku kan ini mau jaga hati selalu kembali cuma bilang, jagalah hatimu firman Tuhan dan jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau pakai suatu hati mana saya tak bilang, maaf deh, yuk, keterbukaan awal pemulihan, jangan simpan. Saudara susah hati Pak Gembala, saudara simpan, itu menutup dan menghalangi berkat saudara. Saudara ada marah kepada sama saudara simpan. Itu sama dengan menyimpan dendam, menyimpan kesal orang lain berlarut-larut lama. Itu tidak menunjukkan ada kasih yang kehidupan saudara. Tapi kalau saudara mulai merasa nyana itu panggil, selalu gembala di kita ini mengajar panggil, kita berani dipanggil. Nah, ada di sini juga suka begitu. Jadi bersaksi. Orang, oh apa bilang tak senang. Itu terus saya suka apa ibu panggil ibu jadi panggil saya keterbukaan itu awal pemulihan harus jangan kotek gembala kita harus simpan hati Pak Gembala di mana kasih. Haleluya. Dan itu memang kesaksian saya ini kesaksiannya ibu jadi so bersaksi saya mau bersaksi orang yang tegas itu ya toh dengan kasih dan ketegasan itu membuat orang bisa benci. Ketegasan itu karena melakukan dengan dasar kasih orang bisa benci. Ya loh, ketika saya melakukan sesuatu kepada karena disuruh oleh Tuhan, saya mau taat kepada Tuhan. Apa surat Tuhan saya sebagai gembala sidang kan bertanya Tuhan, ini dompet keluarga ini apa dompet masalah? Tuhan bilang pada orang ini. Kita mau bilang, pada orang nak senang mau dengar Tuhan. Bilang Jo, nanti kita yang bertindak. Saya katakan saudara, ya itu terjadi karena itu saudara saya. Saya saksikan saudara. Saya bilang kepada jemaat soal ibu, maaf, ini Tuhan yang bilang. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan, senang banget. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan Gembala tidak tahu. Nanti
Haleluya. Jadi mari saudara, saya juga sebagai manusia, kalau ada sesuatu yang sudah bikin jemaat, bikin aneh, saya akan tegur. Saya akan panggil. Maaf nih, hati lupa itu. Saya banyak kali bendahara, saya panggil. Tapi hati ini lupa. Belum, Allah yang terbuka. Jadi saudara jemaat, sesama jemaat, kalau ada sesuatu mari terbuka. Jangan simpan, karena itu konflik internal yang membuat saudara sudah tidak akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan dan akal budi. Itu yang membuat mengalami saudara mau datang menyembah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang akan mengalami cinta saudara kepada Tuhan. Selain dengan keadaan dunia ini yang semakin jahat, yang mengalami kasih saudara sudah semakin dingin kepada Tuhan. Dan itu ketika saudara menyimpan sesuatu dalam hati, dendam contohnya itu yang membuat saudara punya kasih akan dingin kepada Tuhan. Karena ada ini masalah hati yang belum dibereskan. Makanya sebelum saudara mau datang beribadah, apapun ibadah itu, bersihkan hati dulu. Kalau ada sesuatu pada gembalanya apa-apa, mari datang di pastor ini. Kalau kita kok senang gembala dia bilang begini, kita tersinggung. Karena baking itu bikin rekonsiliasi, ya kan? Supaya selesai. Sudah, tidak ada lagi, orang akan akurat, selaras dengan kebenaran karena Tuhan. Ketika iblis tidak akan menuduh saudara dan saya, wah mana ada simpang dendam, mana mau menyembah kita. Nah, ketika sudah tidak ada konflik internal dalam hati dan jiwa, orang akan bebas mengasihi Tuhan lewat pujian penyembahan. Tidak ada lagi dendam. Haleluya. Tapi kalau masih ada di dalam hati ini sesuatu, itu masih yang membuat saudara hati itu, haleluya. Bagaimana mau memuji Tuhan dengan serapanu? Aduh, kita ada malah Pak dia, ini hati, Pak anak kek, Pak cucu kek, Pak suami istri, tidak ada roh kebebasan. Hati tidak ada kebebasan. Tapi ketika saudara tidak lagi menyimpan dendam, ketika aku menyembah Tuhan dengan akurat, selaras, saudara akan menyembah dengan sukacita. Amin. Saudara dan saya akan bawa berkat. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan simpan saudara. Saya mau terbuka di jemaat di sini sesama jemaat. Jangan ada waktu simpan. Terbuka, ya. Kalau jemaat gembala terbuka, gembala jemaat terbuka. Jangan ada. Dan kecewa dari 10 tahun yang lalu masih ada simpang. Haleluya. 5 tahun lalu udah kecewa ke gembala masih ada simpang. Mari saudara yang saya bertobat. Itu buat penyakit saudara. Ya, kecewa ke orang. Haleluya, kalau harus bilang lepas, berbagailah engkau yang tidak kecewa dan menolak kamu. Ya, saya sudah saksikan di kaum ibu saudara bicara soal kecewa. Dan saya tidak mau menyimpan dendam saudara. Haleluya. Saya akan mau melayani di Maumi saudara. Tuhan, ini yang punya acara-acara sudah iya nggak apa-apa kok gembala, biar terlambat sedikit. Kalau anak-anak di Maumi kok karetan. Oh iya. Jadi santai saja. Saudara, undangan jam 1. Saudara, dengar, saya tiba saudara di sana di tempat acara jam 1:10. Dan apa yang terjadi saudara? Bicara saya sudah tunggu sekian, telepon yang bikin acara. Bu, saya sudah dalam perjalanan. Oh iya, nggak apa-apa ibu gembala. Iya, ditunggu, hati-hati. Oke, shalom, tutup. Sampai mau nih saudara. Ketua daerah saya sudah telepon. Bu Joyce di mana? Oh, di perjalanan bu. Oh, di mana kemudian acara ini? Oh iya bu, saya bilang alamat puji Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Sampai di acara saudara, haleluya. Sudah banyak orang sudah ada, mesti banyak. Puji Tuhan. Saya lihat saudara ketua daerah sopir yang lain. Ketua daerah sopir yang lain, sopir yang Alkitab. Haleluya. Puji Tuhan. Saya yang ini melayani firman Tuhan di ranah kita saudara. Kita ada jam 1:10. Puji Tuhan, ketua daerah soalnya nangis. Saudara, apa yang terjadi kalau dulu saudara, haleluya, Joyce masih masa kebodohan, kecewa, paling di muka berubah di muka, berubah yang mau marah kan, kecewa. Tapi puji Tuhan, Tuhan mau menyatakan Nana lulus dari kecewa, lulus ujian. Tidak ada saudara muka berubah, ya di hati tidak bergetar-getar, apa tidak saudara, pokoknya sukacita. Kita dalam hati. Kalau sudah mau lulus kan hati. Berbagailah engkau yang tidak kecewa dan menolak. Oh terima kasih Tuhan. Dari era susul kita doa membuka. Oh puji Tuhan. Dengan sukacita melayani. Nyanda ada kecewa.
kecewa. Ya. Teruji, mesti lewat ujian. Mulia DP kecewa. Yohanes, makanya ada tuh firman, berbagilah mereka yang tidak kecewa. Nah, dia pakai kekecewaan sama Tuhan. Ini Yohanes Pembaptis. Toh, dia sudah tahu bahwa itu Tuhan. Dia tuh suruh DP murid, hei, ditanyakan, dia tuh Tuhan. Dia tahu pernah baca itu. Dia Tuhan Yesus yang mau datang. Tuhan Yesus bilang, hei, bilang ke Yohanes, orang buta melihat, lumpuh berjalan. Itu sudah. Padahal ini Yohanes Pembaptis. Karena akan diluaskan, ada ujian-ujian. Masih mau kecewa? Atau saya bahkan dapat Tuhan, berubah kita Tuhan. Terima kasih Tuhan, berubah soal kecewa. Haleluya. Karena ada musibah dendam. Seseorang undang-undang kita mati. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, luar biasa. Karena ada kecewa. Ini tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jangan simpan kesalahan orang lain. Jangan. Haleluya. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi ia bersuka cita karena kebenaran. Haleluya. Jangan kita bersuka cita karena ketidakadilan. Ya, bersuka cita di atas penderitaan orang lain itu. Jangan senang-senang kok orang lain kesian menderita. Saudara senang di atas penderitaan orang lain. Jangan. Haleluya. Jangan saudara. Tuhan mau saudara dan saya, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Bersuka cita karena saudara melakukan ini kebenaran. Karena ada kasih Kristus saudara bersuka cita. Amin. Amin. Dia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, memaafkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kembali dia kunci, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi mari saudara sabar untuk saudara. Mungkin saudara mengalami banyak proses sabar. Amin. Tuhan mau menguji kesabaran saudara. Jangan saudara tidak sabar. Salah satu kesalahan yang dilakukan oleh Raja Saul ketika dia tidak sabar, ya toh? Dia terjepit. Di mana itu? 1 Raja-Raja pasal 13 kalau tidak salah. Dia terjepit karena bangsa Filistin menyerang ini bangsa Israel. Dia terjepit sehingga seluruh orang Israel lari ketakutan karena takut diserang oleh Filistin. Dan sehingga apa saudara? Yang seharusnya orang-orang Lewi yang membakar ukupan, naikkan korban persembahan, dia lakukan, Saul lakukan. Itu sudah melanggar perintah. Orang yang sabar seringkali melakukan keputusan dengan tergesa-gesa, tidak atas tuntunan Roh Kudus. Makanya dia bilang apa sudah? Sabar menanggung segala sesuatu. Sabar dengan tunggu waktu Tuhan. Kadang orang di sekitar orang yang nyala sabar. Nah ini saudara, dia tahu bukan orang-orang sok sabar, malah orang di sekitar orang yang tidak sabar. Bagaimana? Doakan saudara. Karena ketika orang sudah mengambil keputusan yang tidak tergesa-gesa tanpa ada kesabaran, itu penyesalannya terakhir. Ada penyesalan. Haleluya. Karena kasih itu sabar. Sabar menunggu waktu Tuhan. Sabar menunggu dengan janji-janji Tuhan pasti akan benar. Jadi mari saudara, cara kasih ini saudara, orang mau mengasihi Tuhan. Mencintai Tuhan, jangan mencintai dunia ini. Haleluya. Karena ingat pernah saudara baca Demas, ketika dia mencintai dunia, tidak mau mengikuti ajaran Paulus, ya toh? Kandaslah imannya. Pernah baca itu? Coba buka 2 Timotius kalau tidak salah saudara ya. Ya, Demas saudara, 1 Yohanes ayat 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15 kalau tidak salah itu. Demas memilih dunia, mencintai dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15. Ayat itu mengasihi dunia saudara ya. Timotius kalau tidak salah itu, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya. Jika orang mengasihinya maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Contohnya Demas di Timotius kalau tidak salah ya. Demas mengasihi dunia, cinta akan dunia dan dia meninggalkan Paulus. Pernah baca itu saudara ya? Di Timotius kalau tidak salah. Oh ya, 2 Timotius 4 ayat ya benar. Dia katakan saudara,
mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Artinya dia meninggalkan Paulus, dia meninggalkan kebenaran, saudara. Dia memilih untuk mencintai dunia. Jangan, saudara. Kasih atau cinta akan dunia ini akan menghanguskan, saudara. Kata firman Tuhan. Ya, jangan saudara mencintai dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena ketika saudara mencintai dunia ini, kasih Bapa tidak akan ada. Makanya orang kenapa masih ada ketakutan, masih hidup dalam kekhawatiran yang berlebihan, karena masih mencintai dunia. Ya, masih mau menjadi serupa dengan dunia. Ya, sehingga masih ada ketakutan, masih mereka bergantung pada kekuatan mereka, masih bergantung dengan kekayaan mereka. Ya, sehingga kasih Tuhan tidak sempurna. Allah adalah kasih. Siapa yang kalau kasihnya masih ada ketakutan, berarti kasihnya belum sempurna. 1 Yohanes 4 ayat 18 kalau tidak salah. Orang yang masih ada ketakutan, kasih Bapa belum sempurna kepadanya. Karena apa? Dia masih mau mengasihi dunia. Alasannya kenapa masih ada ketakutan, masih ada kota? Karena kasihnya sebagiannya masih kepada dunia, belum seutuhnya kepada Tuhan. Mari hari ini berikan seantero hidupmu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi saudara. Beri hidupmu untuk mengasihi Tuhan, cinta kepada Tuhan. Ya, kalau saya mau bilang mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan saja dengan Tuhan. Karena dunia ini, saudara ya, bicara dengan Feby, semakin dekat kedatangan Tuhan. Jangan lagi saudara buang-buang waktu. Jangan sia-siakan waktu dengan hal-hal dunia ini. Karena keadaan begini saudara, pandemi begini saudara, jangan buang-buang waktu lagi. Kasih itu hidup untuk Tuhan Yesus. Karena saudara bergantung sepenuhnya, sekali lagi beberapa kali ini saya bilang, ini bagi ini saudara. Saudara bergantung pada kekayaanmu, kepada kekuatanmu, engkau tidak akan bertahan. Engkau mudah goyah. Tapi kalau engkau sedang berpegang pada kebenaran Injil ini firman Tuhan, engkau tidak akan mudah goyah. Engkau mengutamakan Yesus di atas segala-galanya. Engkau mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan dan akal budi. Engkau tidak akan goyah. Nah, itu yang saya alami hari-hari terakhir ini, saudara. Saya pegang firman Tuhan, saya tidak goyah iman saya. Begitu juga saudara, pasti akan datang saudara. Proses pergumulan yang akan datang saudara dan saya. Ya, saudara terus memiliki kasih itu. Dan tidak akan mencela lagi saudara ketika sudah ada sabar, tidak cemburu lagi, ya, tidak ego lagi, tidak marah lagi. Tidak, Tuhan tidak akan mencela. Iblis tidak akan dapat keuntungan. Oke, sudah. Haleluya. Jadi sudah kasih Bapa sempurna. Haleluya. Puji Tuhan. Kehidupan roh jiwa tubuh dipenuhi dengan kasih Kristus. Engkau dan saya layak untuk duduk sehidangan dengan Dia lewat perjamuan kudus, makan roti yang ada tubuh Kristus, minum anggur yang ada darah Kristus. Karena pengorbanannya, kasihnya yang begitu besar, sempurna bagi saudara dan saya. Dan kasih itu ada pada saudara dan saya. Amen. Praktekkan itu. Jadi gaya hidup saudara. Sebentar keluar dari tempat ini, tunjukkan kasih itu. Kasih agape. Amen. Kasih agape. Haleluya. Ketika juga engkau mengalami banyak proses, Tuhan menguji kasih saudara kepada. Amen. Kita engkau dalam lembah kegelapan, dalam proses, Tuhan sementara menguji kasihmu kepada Tuhan. Ingatkan Kejadian 22 ayat 2. Ketika Tuhan mencobai, menguji iman daripada siapa? Abraham. Tuhan mau lihat dia kasih apa mana lebih mencintai anak atau mencintai Yesus. Seringkali orang diperhadapkan dalam proses pergumulan. Apakah orang lebih mencintai akan Tuhan atau lebih mencintai akan dunia ini? Tuhan menguji lewat proses yang ada. Haleluya. Jangan saudara saya mengasihi dalam Matius 19 itu ayat 19. Coba Bro Feby tampilkan. Semua tutup tapi roh kudus Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu. Matius 19 itu? Ya, ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ketika saudara ada kasih Kristus, maka saudara akan menghormati ayahmu dan ibumu karena ada kasih Kristus. Tapi saudara, ada firman Tuhan di situ, dia katakan, jangan engkau mengasihi bapa ayah melebihi dari kasihmu kepada Tuhan.
saudara untuk tidak mengasihi istri, anak, orang tua. Tidak. Tapi firman Tuhan yang bilang itu di Matius kalau tidak salah, jangan engkau mengasihi. Kalau kata kasih saudara melebihi, itu ada di Matius kalau tidak salah itu saudara. Ya, saudara pernah baca itu, bantu saya saudara. Itu sangat penting supaya saudara dan saya, ya. Oh haleluya, Yesus baik Tuhan. Kasih, mengasihi istri, bapak, anak melebihi dari kasih saudara kepada Yesus. Jangan saudara. Bahkan Tuhan juga suruh saudara dan saya mengasihi musuh. Ya, Lukas pasal 6 ayat 27 tadi telah kita baca itu. Sesudah itu Lukas pasal 6. Tuhan mau saudara dan saya, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik pada orang yang membenci kamu. Itu kasih. Haleluya. Jadi jangan orang mengasihi orang tua, anak, musuh lebih dari orang berkasih Kristus. Bahkan Tuhan mengajari orang mengasihi musuh orang. Haleluya. Itu kasih yang luar biasa. Kasih Kristus. Sekali lagi, luaskan Roh Kudus, saudara. Karena tanpa Roh Kudus engkau tidak dapat mempraktekkan dan aplikasikan kasih itu, saudara. Ya? Haleluya. Hanya kekuatan Roh Kudus yang mampu. Karena orang-orang tanpa Roh Kudus tidak bisa lakukan kasih. Kita cuma bisa lakukan kasih filia, kasih eros. Itu orang-orang ya yang belum ada Roh Kudus. Tapi saudara dan saya yang sudah ada Roh Kudus, sudah tidak ada lagi itu kasih filia, eros, ya. Cuma ada saudara kasih agape, kasih filia. Oh, kalau dia kasih, kita harus kasih. Ada timbal balik, jangan. Ya, kasih Kristus tidak menuntut balas. Haleluya. Dan inilah firman Tuhan, saudara. Mari saudara hidup di dalam kasih, saudara. Sudah banyak saudara yang Roh Kudus bagikan firman Tuhan yang bicara tentang kasih, ya. Jadi kasih harus ada tindakan. Ya, saya mau tutup. Firman ini, kasih harus ada tindakan. Tidak ada gunanya kasih, ya. Kalau saudara cuma bilang saya mengasihi Tuhan, tapi tidak ada prakteknya itu. Kalau kemarin minggu lalu bicara tentang ketekunan, ya toh, arti saudara harus lebih sungguh-sungguh lagi, lebih rajin lagi, ya, lebih sungguh-sungguh melakukan kebenaran buat Tuhan, ya, dan lebih lagi setia dan rajin. Ini bicara lagi tentang kasih. Amin. Tekuni, lakukan ini kasih dengan sungguh-sungguh, dengan rajin. Haleluya. Mempraktekkan kasih ini karena ada Roh Kudus yang akan memampukan saudara dan saya. Biarlah setiap benih firman Tuhan yang keluar dari rumah Tuhan hari ini sanggup mengubah kehidupan saudara dan saya. Lakukan firman Tuhan ini, maka saudara dan saya, apapun yang saudara kerjakan, ketika merenungkan Taurat itu siang dan malam dan memperkatakan, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Amin. Ya, saya percaya firman Tuhan bicara tentang kasih hari ini benar-benar engkau dan saya praktekkan mulai dari detik yang selanjutnya kehidupan saudara. Praktekkan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara kita